Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semua yang sudah mengikuti kegiatanku Putri Hongkong ya. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan di setiap harinya untuk mendengarkan informasi buat kita semua ya. Dan di sini pengalamanku berada di Hongkong udah lama ya, udah sekitar 6 tahunan. Jadi berhati-hati aja dengan segala nomor-nomor baru yang tidak dikenal itu ya. Jadi saya ini udah berapa kali dan kita sering ditipu ya. Jadi kronologinya seperti itu. Yang suka videoku dibantu dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Bagi yang tidak suka videonya di skip aja ya. Karena di sini hanya buat pengalaman kita kerja di luar negeri ya. Inilah pengalamanku di luar negeri, jadi kita hanya buat sharing-sharing aja karena di sini ini paling berat ya kerja. Seperti itu. Beratnya karena apa? Karena omongan, karena harus menghadapi kenyataan seperti itu. Jadi semua di sini ini hanya untuk mengingatkan aja ya. Banyak di konten-konten yang lain banyak bilang ya saling didengerin aja, karena di Hongkong itu sangat keras juga ya, karena ngerti sendiri lah kalau kerja di Hongkong itu paling parah ya. Jadi parahnya karena menghadapi tantangan atau majikan yang paling mengerikan ya. Ini pengalamanku di Hongkong. Yang pertama itu saya ini kerja di satu majikan dulu itu. Jadi setiap malamnya selalu disalahin terus, harus menurutin dia. Malam harus bangun, pagi harus jam 5 harus bangun ngasih makan. Nah, seperti itu. Lama-lama banyak teman, terus pada akhirnya harusnya pada nipu. Jadi pengalamanku di Hongkong udah lama sekali. Ditipu orang juga banyak sekali. Tetangga sendiri juga menipu orang, gak mau mengembalikan uangnya. Pada akhirnya dia marah-marah sampai sekarang ya. Itu sekampung saya sendiri itu ada orang dua, yang satunya punya niatan suka, tapi kenyataannya dia udah ngambil orang sendiri. Itu pengalamanku di sini udah lama sekali ya, karena butuh curhatan. Kalau kerja di sini bukannya apa-apa, tapi butuh curhatan buat teman-teman, tapi teman makan teman ya. Pada akhirnya itu semua kayaknya gimana gitu. Makanya sekarang tetangga sendiri, saudara itu nggak perlu itu dipinjemin uang, itu nggak perlu gitu. Saya udah lama sekali karena seperti itu. Jadi buat pengalaman aja ya di Hongkong ini. Menyesal sekali kalau udah tahu kayak gini. Pada akhirnya sekarang alhamdulillah dikasih pengalaman yang lebih mendalam lagi, jadi tahu kronologinya buat teman-temanku semua atau tetangga. Ada yang bilang atau nggak tahu keluarga sendiri atau gimana, mau ngancem mau apa seperti itu. Selama ini kemarin habis pulang dari Hongkong ya, cuman hanya sekedar cuti karena di rumah itu banyak masalah, nggak betah cara orang seperti apa ya, di
banyak yang nggak suka sama Putri Hongkong, seperti itu. Channelnya namanya Putri Hongkong. Kalau yang mau telepon ada di telepon itunya, tapi kalau mau telepon jangan, seharusnya ya lihat-lihat aja. Kalau orangnya baik ya kita baikin, kalau orangnya nggak baik ya jangan salahkan kita, karena di sini aku hanya buat sharing-sharing aja. Kalau yang mau nanya mau kerja ke Hongkong, silahkan saya kasih tahu sarannya buat kalian semua. Yang sudah tahu videonya ini, pokoknya ikutin terus kegiatanku di setiap harinya untuk menceritakan tentang kisah Putri Hongkong yang berada di luar negeri selama 6 tahun ya. Pedih sekali merasakan yang saya alami. Pulang aja digerubuk orang, digebukin orang, itu padahal yang nyuruh itu keluarga saya sendiri, tapi kenapa ya kok ya masih mau dibayar orang gitu. Maksudnya tuh apa gitu. Seharusnya kan mikir gitu loh, punya otak tuh harus dibuat mikir, gak cuman buat hanya pajangan aja gitu. Pokoknya diikutin aja ya kegiatannya Putri Hongkong, karena banyak yang pada ngiri dan pada yang suka sama saya. Itu tetangga satu banyak sekali ya, kayak seperti dibuat rebutan gitu loh. Nah seperti itu ceritanya. Tadi lanjut lagi ya, karena kegiatannya sangat banyak sekali untuk buat informasi kalian semua, dan ikutin yang tuh hati-hati aja kalau yang kena tahu berkenalan sama tetangga sendiri, tetangga lain, pokoknya jangan sampai kena tipu aja. Walaupun 100 repis pun, walaupun 10.000 pun, kalau ada orang minjem uang itu saya paling gak suka sekarang ya. Karena apa? Udah takut sekali. Ingat aja ya, tetangga-tetangga atau siapapun yang kenal saya dan itu ikutin terus ya. Pokoknya buat cerita aja, kita jadi pedihnya di luar negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.